Kursi Lexian. Setelah gagal mengalahkan Li Tianming, ia segera mengaktifkan konstelasi kosmik, dan tubuhnya bertransformasi kembali. Struktur partikel neutron berubah, membuatnya berubah dari wujud manusia menjadi lebih seperti alam semesta yang menyala-nyala. Bentuk tubuhnya berubah, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Ini memang lawan yang sangat bagus. Jika tidak ada bintang Tianji, dia bisa menjadi ancaman besar bagi Li Tianming. Semakin banyak lawan seperti itu, semakin bersemangat Li Tianming. Li Tianming, kau sudah kehabisan semua trikmu, kan memanggil makhluk dan menggabungkannya dengan bintang kutub surgawi memang luar biasa kuat, tapi kukatakan padamu, kau sendiri tak bisa menghentikan kehendak dominan seluruh penjara roh bulan. Kaulah harapan terbesar penjara 0 derajat. Jika kami menaklukkanmu, cepat atau lambat kami akan menaklukkan seluruh dunia kekacauan. Kami, warga penjara roh bulan, tak pernah takut akan tantangan atau kesulitan, apalagi berkorban. Setelah Yue Lingli bertransformasi menjadi tahta Lixian, suaranya menjadi semakin agung. Kata-katanya juga menarik beberapa dewa kosmik kuno untuk datang membantu. Namun, kelompok yang datang sementara itu mungkin semuanya setingkat Yue Ling Momo, dan Li Tianming terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Sudah selesai, kamu bisa mati sekarang kalau sudah selesai. Sejumlah besar hantu jahat siwa tercabik-cabik setiap saat, jadi Li Tianming juga ingin segera mengakhiri pertempuran. Tubuh dewa alam semesta setinggi 8.000 meter miliknya meledak dan menyerbu Yue Lingli. Hehe, Yue Lingli mengendalikan roda pedang api dan membungkusnya dengan tubuh Li Xianzuo untuk membentuk roda pedang laut bintang, yang meledak ke arah Li Tianming seperti tornado api. Apakah kamu masih berpikir bahwa alam semesta dan bintang-bintang tidak dapat dihancurkan? Li Tianming tahu apa yang diandalkan pihak lain. Dia kebetulan punya solusinya. Lan Huang, kemarilah. Saat Li Tianming menerjang ke depan, ia tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya, dan partikel neutron biru coklat yang tak terhitung jumlahnya di kaki kanannya tiba-tiba mengembun menjadi sebuah kuilong Tai Chi Hongmeng yang besar. Naga berkepala dua ini bagaikan galaksi dan gunung, menerjang ke depan dengan kekuatan yang tak tertandingi, menciptakan gerakan gemuruh yang mengguncang bumi. Tubuhnya tiba-tiba menggulung seperti terenggiling, dan gunung kui 9 lapis di belakangnya tiba-tiba berputar, mengubahnya menjadi roda pedang super, sangat mirip dengan roda pedang lawan. Kekuatan Tai Chi Hongmeng meletus saat roda pedang berputar. Inilah kekuatan magis baru Lan Huang, yang disebut Wan Kui Fei Xiao, yang juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta dan bintang-bintang. Ia adalah musuh bebuyutan para musuh bebuyutan. Ledakan. Kedua roda pedang raksasa itu saling bertabrakan, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Benturan antar roda pedang itu begitu keras hingga merobek gendang telinga banyak dewa Zeus. Kursi Lexian. Yue Lingli jelas memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Lan Huang, tetapi dalam tabrakan ini, lawannya terlempar, darah mengucur dari tubuhnya, tetapi tahta Lixiannya sendiri runtuh dan menjadi sulit dipertahankan, menyebabkan dia berkumpul kembali menjadi bentuk manusia yang terdistorsi dalam kebingungan. Dalam kilatan petir, Li Tianming tiba-tiba menyerbu di depannya dan menebas lagi dengan pedang Dong Huang di tangannya. Dao besar Qian Yuan menebas 3 dewa. 3 tebasan era kekacauan. Dari mengoyak-ngoyak jagat raya, memutus masa lalu dan masa kini, hingga pedang terakhir yang mengacaukan era. Tebasan ketiga ini merupakan ringkasan dari 2 tebasan sebelumnya, dan juga merupakan salah satu teknik pedang pamungkas klan ilahi Yan Huang. Tebasan ini memadukan berbagai kekuatan tatanan Kaisar Yan Huang kuno dan menyatu menjadi pedang yang akan menghancurkan dunia di era yang penuh gejolak. Serangan pedang ini dilepaskan oleh pedang Dong Huang, dan itu adalah serangan yang sempurna. Di tengah kekacauan itu, Yue Lingli tiba-tiba melihat ratusan juta dewa Yan Huang muncul di atas kepalanya. Kekuatan yang luar biasa itu bagaikan dunia yang menekan kepalanya. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak dapat menghentikan pedang Li Tianming yang terus menekannya dan menghancurkannya. Ledakan. Kaisar semu lainnya meledak. Putra kaisar lain meninggal. Penjara bintang roh bulan. Aku telah terbasmi dan menjadi gila. Para penonton di luar benar-benar tercengang. Orang-orang tak kuasa menahan diri untuk melihat ke arah inti penjara bintang Yue Ling, hanya untuk melihat para tetua penjara bintang Yue Ling sudah histeris dan kesakitan luar biasa, termasuk Yue Ling Qiao, yang kini terkulai lemas di tanah, menangis sejadi-jadinya. Ia pasti menyesal pergi ke penjara bintang 0 derajat untuk menemui Li Muyang dan menginterogasinya. Masalahnya, sekarang orang tersebut telah terbasmi, mereka masih harus mengakuinya. Apa yang harus aku lakukan? Yue Lingzhao tertegun dan tampak bingung, seolah-olah dia sedang bermimpi. Pada saat ini,
Kaisar Jitian akhirnya merasa tidak nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, tidak ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Para Dewa Roh Bulan hanya bisa menunggu dalam diam. Mereka menunggu, dan akhirnya, Kaisar Jitian muncul di samping mereka lagi, tetapi kulitnya tampak jauh lebih baik. Yue Lingqiao segera datang dan bertanya dengan lembut, "Kau sedang mencari master urutan, bukan?" "Ya," Kaisar Jitian mengangguk. "Apa yang dikatakan guru?" Yue Lingqiao bertanya dengan gugup. "Saya mengusulkan sebuah ide kepadanya, dan dia setuju untuk mencobanya," kata Jitian dilembut. "Ide apa?" Mata Yue Lingqiao berkilat tajam, seolah melihat harapan. Kaisar Jitian menatapnya tanpa daya dan berkata, "Ayah, lebih baik ayah tidak tahu. Bersikaplah jujur di masa depan dan jangan bertindak sendiri." "Ya, tapi kamu tetap harus memberiku nasihat, kalau tidak, ayah akan kesulitan mengusir 3 orang berambut hitam berturut-turut," kata Yue Lingqiao sedih. Kaisar Jitian mengerutkan bibirnya, tetapi akhirnya mengatakannya. Katanya, "Ngomong-ngomong, ini ada hubungannya dengan Hongguang Xiaoyao. Yue Lingli tewas dalam pertempuran, dan intensitas serta sensasi pertempuran tragis di tanah Wuxu ini telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun pasukan Yue Lingxingyu dan Zidian Shenzuo di medan perang telah menghancurkan sejumlah besar roh jahat dan seharusnya bernapas lega dan berbaris menuju kemenangan, mereka mendengar bahwa Yue Lingli telah gugur dalam pertempuran. Semua orang merasa seperti dipukul dengan tongkat lagi dan sangat kesakitan. 3 Kaisar Surga Semu, mati semuanya. Selain penjara roh bulan, tidak ada penjara lain yang dapat menyebabkan kerugian seperti itu. Misalnya, di penjara bintang petir ungu, satu-satunya orang yang benar-benar dapat disebut sebagai Kaisar Surgawi Semu adalah Lin Xiaoting, dan tidak ada seorang pun dari klan ilahi Yan Feng. Termasuk Yue Lingzhao, jumlah Kaisar Kuasi Surgawi telah berkurang dari 9 menjadi 5, yang berarti masa depan Yue Lingxingyu telah terpotong setengah. Dukungan dan promosi penjara bintang manapun oleh orang berkuasa setingkat Kaisar Surgawi sangatlah menentukan. Setelah kematian Yue Lingli, puluhan miliar penonton di luar Wuxu Land gempar. Situasi di luar bahkan lebih kacau daripada di dalam. Mentalitas sebagian besar Dewa Yue Lingzhou dan Zidian hancur total. Masalahnya, pertempuran belum berhenti. Di medan perang yang kacau, Li Tianming berhasil menyusul Yue Lingkan, putra kelima Kaisar Jitian, yang sedang berkumpul kembali dengan saudara-saudaranya. Setelah pertempuran sengit, ia membasmi Yue Lingkan di tempat dengan cara yang hampir sama. Ketika Yue Lingkan tewas dalam pertempuran, keempat saudaranya yang terakhir akhirnya mendekat, tetapi sudah terlambat. Mereka menyerang Li Tianming dengan amarah yang meluap-luap, dan menghajarnya begitu keras hingga ia hampir muntah darah. 2 Zeus setinggi 40.000 meter dan 2 Zeus setinggi 50.000 meter sama sekali tidak mampu melukai Li Tianming. Setelah Li Tianming membasmi saudara keempat mereka, ia hanya meletakkan tangannya di belakang punggung dan membiarkan pihak lain menyerangnya. Penampilannya yang santai langsung membuat mereka berempat begitu marah hingga muntah darah. Banyak Dewa Roh Bulan yang menonton di luar muntah darah. Termasuk Yue Lingqiao, yang menyaksikan cucunya yang lain meninggal dengan mata kepalanya sendiri. Tak hanya muntah darah, andalamnya pun berdarah. Sejak insiden pohon leluhur Yuanling, segalanya terasa seperti menembak kakinya sendiri. Hingga kini, ia bahkan pernah menghancurkan telapak kakinya sendiri. Ketika mereka pertama kali menemukan pohon leluhur Yuanling, Yue Lingqiao dan ayahnya telah memutuskan untuk menangkap Dewa Penjara Bintang 0 derajat alam semesta sebagai makanan. Hari ini, karma telah terbayar, dan Li Tianming telah membuatnya membayar harga yang mahal. Ah! Yue Lingqiao duduk di depan kerumunan, air mata mengalir di wajahnya, melolong di depan umum, dipenuhi kesedihan dan amarah. Ia tampak seperti guk-guk yang tenggelam, sangat menderita. Orang-orang di luar penjara bintang roh bulan dan klan Dewa Petir Ungu tidak bisa bersimpati sedikitpun. Mereka hanya terkejut dengan kengerian Li Tianming. Seorang pria membentuk pasukan, melawan lebih dari 1 miliar pasukan Tianzu, dan seorang diri menantang ratusan dewa kosmik kuno. Bahkan dengan bantuan bintang Tianji, putra Kaisar Langit ini tak terhentikan. Saya ingat ketika pertama kali kembali, beberapa orang menertawakannya karena dianggap tidak berguna dan mengatakan wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Sekarang coba perhatikan lagi, apakah wilayah kekuasaan itu ada artinya? Saya hanya bisa mengatakan bahwa keputusan kakek neneknya untuk berubah menjadi bintang kutub surgawi sungguh luar biasa. Orang-orang menyaksikan pertempuran abad ini dengan penuh kegembiraan. Di alam semesta yang tak berujung ini, ada banyak orang seperti tokoh utama dalam cerita,
tetapi hanya ada satu orang yang sama menakutkannya dengan Kaisar Muda yang mencuri langit. Apakah monster-monster di tubuhnya benar-benar hewan peliharaan serangga perak, bintang merah muda dan mata di dadanya sepertinya ada makhluk roh di pedangnya. Semuanya terlalu mengerikan. Masih ada orang yang dapat melihat dari mana metode Li Tianming berasal. Masing-masing tampaknya tidak mempunyai solusi. Tentu saja, hewan pendamping yang mirip dengan Kaisar Agung juga bagus. Itu merupakan bagian penting dari kekuatan tempur individualnya. Begitu kerajaan pangeran kecil benar-benar bangkit, seberapa mengerikankah dia nantinya? Dulu aku mengira penjara roh bulan dipimpin oleh 4 kaisar surgawi, dan 9 kaisar surgawi lagi mungkin akan lahir di generasi berikutnya. Merekalah satu-satunya penguasa dunia yang kacau ini. Tapi sekarang setelah kaisar muda itu kembali, pikiranku yang semula benar-benar goyah. Saya juga terguncang. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku tidak terguncang? Yue Lingqiao sendiri yang telah membuat jalan buntu bagi cucu-cucunya. Masih ada 4 putra Kaisar Yue Ling yang masih hidup. Mereka saat ini lebih kuat dari Li Tianming. Belum terlambat untuk melarikan diri dari pertempuran sekarang, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika mereka semua mati di sini, apa yang akan digunakan Yue Ling Xingyu untuk bertarung di masa depan? Akankah Kaisar Jitian terlahir kembali sudah terlambat? Mudah dikatakan, tapi sekarang setelah kita membiarkan keempat pangeran terkemuka ini keluar, apakah mereka mengaku kalah? Apa yang akan terjadi jika mereka mengaku kalah? 4 kaisar wanita membiarkan selir pangeran muda mengambil alih. Bukankah ini keterlaluan? Jika itu terjadi, pangeran muda akan mampu menyatukan alam semesta yang kacau. Semakin orang memikirkannya, semakin mereka menyadari bahwa tidak ada solusi untuk masalah ini. Yue Ling Xingyu dibasmi langsung oleh kaisar pencuri. Saat keempat kaisar wanita ini menyetujui taruhan, mereka sudah terjebak. Kurasa kita tidak seharusnya berlarut-larut melawan penjara roh bulan. Mustahil untuk menang. Sebaiknya kita batalkan saja taruhannya, abaikan mediasi Master Ordo, dan langsung pergi ke penjara Zero Degree. Kekuatan tempur bintang mereka saat ini beberapa kali lebih besar daripada penjara Zero Degree. Masih ada harapan jika kita melawan mereka sampai mati. Mengabaikan dewa haha, ratusan miliar dewa kosmik berdiskusi tanpa henti, dan suasananya pun sangat panas. Pada saat tergelap bagi Yue Ling Xingyu, suara Kaisar Jitian akhirnya menyebar ke seluruh medan perang. Setelah kematian keempat putranya, dia akhirnya bereaksi. Dia berkata, hentikan pertempuran dan hindari pertempuran untuk saat ini. Apa yang disebut menghindari perang sebenarnya berarti menarik pasukan. Lebih belak-belakan lagi, lebih dari 1 miliar pasukan Tianzu dikalahkan oleh 1 orang. Ketika Yue Lingqian dan Yue Lingkun mendengar perintah itu, betapapun sedih dan marahnya mereka harus mundur. Bukannya mereka belum mencoba. Setelah Yue Lingkan meninggal, mereka menyerang dan membasmi dengan gila-gilaan, tetapi tetap tidak bisa menyentuh Li Tianming sama sekali. Tianji Star membuat mereka putus asa. Menarik. Suara Yue Linggan yang dipenuhi amarah dan kebencian diperkuat oleh seluruh pasukan dan menyebar ke seluruh medan perang. Mereka telah mengepung Li Tianming, mengira mereka dapat membuatnya kelelahan hingga tewas, tetapi kini mereka mengambil inisiatif untuk menarik mundur pasukan mereka, bagaikan seekor harimau yang menggigit landak, mulutnya penuh darah dan tenggorokannya tertusuk, lalu ia melarikan diri sambil kesakitan. Para prajurit Tianzu itu enggan menyerah, tetapi mereka hanya bisa menahan amarah dan mundur sambil menangis dan meraung. Baru pada saat itulah seluruh medan perang yang kacau mulai kembali tenang. Namun, banyak orang meninggal di sini selamanya. Setelah perang, Yue Lingqian mengamati dan menemukan bahwa di alam Dewa Tianzu yang bermartabat, total 200 juta orang kehilangan asal-usul Dewa Zhou mereka, terluka parah dan kehilangan kekuatan tempur mereka, dan bahkan ada hampir 100 juta Dewa Zhou yang dicabik-cabik sampai mati oleh hantu jahat Siwa. Ini berarti mereka hanya memiliki 70% kekuatan tempur tersisa. Ini dilakukan oleh 1 orang. Fakta ini telah menyebabkan puluhan miliar orang mengalami mulut kering. Namun, pada kenyataannya, pasukan hantu jahat Siwa milik Li Tianming, dengan kekuatan 5 miliar, juga kehilangan hampir 3 miliar hantu jahat di medan perang ini, dan kerugiannya lebih dari setengahnya. Kalau dihitung kerugiannya lebih besar dari kerugian pihak yang lain. Namun masalahnya, selama dia dan Kiki memiliki cukup kekuatan sumber neraka Siwa dan pulih, mereka masih dapat memanggil 5 miliar pasukan di lain waktu. Hantu jahat Siwa ini tidak dihitung sebagai peserta pertempuran, jadi mereka dapat ditambahkan sesuka hati. Saat satu pihak memperoleh kekuatan sementara pihak lain kehilangan kekuatan, Li Tianming tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dia bertahan dan memenangkan kemenangan akhir di medan perang ini. Meski begitu,
Dia tetap tenang. Pukulan mematikan ini benar-benar membuat mereka ketakutan. Lain kali, mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin menghadapiku dengan sangat hati-hati. Aku tidak boleh gegabah. Li Tianming tahu bahwa dengan kondisi mentalnya saat ini, akan sulit baginya untuk langsung memenangkan taruhan. Entah karena kekuatannya sendiri atau jumlah pasukan hantu jahat Siwa, jumlah kaisar hantunya tidak cukup. Yue Ling dan Qian Kun keduanya sudah berada di level kelima dewa alam semesta kuno, dan tingkatan mereka hampir mendekati Mu Qingqing sendiri, begitu pula Lin Xiaoting dan yang lainnya. Tahukah kamu, Wei Jing dari penjara bintang derajat 0 hanya berjarak 70.000 meter, yang menunjukkan betapa dahsyatnya ledakan amarah Li Tianming selama periode ini. Hongguang Xiaoyao sangat berguna. Meskipun demikian, Li Tianming memilih untuk tenang. Kali ini ia tak perlu bersembunyi atau menghindar sama sekali. Ia hanya duduk bersila di udara di tengah tempat tanpa rerun dewa ini, merenungkan perubahan tatanan di depan semua orang. Sekarang tidak ada jiwa warisan yang lebih kuat, dan jalan pertumbuhan yang teratur, terlepas dari penerangan cahaya agung, bergantung sepenuhnya pada penjelajahan dan pemahaman sendiri. Setiap kali Hongguang bersinar, ia harus tenang. Dan waktu sedimentasi makin lama makin panjang. Setelah terobosan dan pertempuran hebat ini, ia menjadi tenang dan 10 perintah utama dalam tubuhnya menjadi stabil satu persatu. Di antara semuanya, Ordo Kaisar dan Ordo Takdir adalah yang paling sulit. Ordo spontan lainnya termasuk binatang buas kuno yang kacau, yang dapat berkomunikasi satu sama lain dan tumbuh bersama. Mengelilingi bintang Tianji, puluhan tahun berlalu dalam sekejap mata, dan tidak ada dewa roh bulan atau klan dewa petir ungu yang berani mendekatinya. Mereka benar-benar ketakutan. Saya tidak takut apapun. Ketika saya melihat bintang Tianji, saya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, taruhannya berlarut-larut seperti ini. 40 tahun berlalu dalam sekejap mata. Waktu terasa semakin sedikit. Li Tianming selalu merasa itu hanya sekejap mata. Hari-hari tenggelam dalam pertumbuhan yang teratur berlalu dalam sekejap mata. Ngomong-ngomong soal waktu, aku agak kangen 10 tahun yang kuhabiskan untuk bercerita bersama bibiku. Waktu berlalu begitu cepat saat itu. Bibir Li Tianming melengkung membentuk senyuman. Alasan mengapa dia menghentikan kultivasinya kali ini adalah karena Yin Chen tiba-tiba memberitahunya bahwa dia telah menemukan sesuatu yang dalam di tanah Wuxu ini. Ada apa? Li Tianming berdiri dan bertanya. Tidak yakin. Ada lorong di bawah, bersinar merah, kata Yin Chen. Lampu merah. Mendengar berita ini, Li Tianming menjadi sedikit tertarik, dan dia diam-diam meninggalkan tempat di mana dia tinggal selama 40 tahun dan bersembunyi di awan tanah Wuxu. Mengikuti arahan Yin Chen, ia terus tenggelam di tanah ini tanpa rerun dewa. Sekitar setengah bulan kemudian, dalam kehampaan yang terpelintir dan retak, ia juga melihat cahaya merah kecil di bawahnya. Tempat itu juga seharusnya dianggap sebagai alam leluhur. Dengan fluktuasi bintang-bintang neutron, seharusnya tempat itu dianggap sebagai rerun dewa bintang yang tak teratur yang ditekan oleh tanah tanpa rerun dewa, gumam Li Tianming dalam hati. Jalannya terlalu berliku-liku, dan ada badai dahsyat. Tidak heran Yin Chen tidak bisa masuk. Namun, Li Tianming memiliki bintang Tianji yang memungkinkannya bertahan dari badai kacau ini. Dia merasakan cahaya merah itu cukup kuat, jadi dia bersandar pada bintang Tianji dan menekan ke bawah. Ledakan. Setelah melewati badai antariksa yang dahsyat, ia melarikan diri ke ruang hampa. Benar saja, rerun dewa bintang yang tak beraturan muncul di sana. Kemanapun ia memandang, ada bintang-bintang neutron hitam yang tak beraturan. Mereka bagaikan anggur hitam yang mengembun di penghalang antariksa, berkelompok. Itu angka yang sangat besar. Bintang neutron yang tidak teratur itu berguna, tetapi Li Tianming hanya melihatnya. Matanya secara alami tertarik oleh cahaya merah. Ia melihat lebih dalam dan melihat cahaya merah tua yang sangat besar bersinar di pusaran hitam itu, bagaikan mata raksasa tanpa batas di ruang gelap ini, menatap Li Tianming dalam-dalam. Ini, warnanya lebih pekat daripada cahaya makro biasa, dan tampaknya lebih intens. Dan volumenya ternyata 1000 kali lebih besar dari sebelumnya. Cahaya agung menerangi benda ini, membuka jalan bagi Li Tianming menuju alam ilahi, alam semesta surgawi. Alamnya sebenarnya tidak terlalu tinggi, jadi tentu saja semakin banyak yang ia butuhkan, semakin baik. Meski masih banyak yang melekat di badanku, aku tetap merasa takjub saat melihat cahaya agung ini bersinar. Dia menggunakan cincin Sumeru terbesar, cincin setingkat artefak kosmik, untuk merangkum cahaya agung ini dan membawanya pergi. Untungnya, betapapun terangnya cahaya agung itu, ia tidak sebesar bintang neutron, dan ia bukanlah sebuah benda yang berdaya, melainkan sebuah benda yang teratur.
Jika tidak, akan sulit untuk bergerak. Setelah mengambil cahaya megah itu, Li Tianming kembali keluar dan mendapati bahwa segala sesuatu di tanah tanpa rerun dewa ini kembali normal. Pihak lain juga memiliki 700 juta pasukan Tianzu, yang sering melakukan latihan dan mengawasi Li Tianming dengan ketat. Saya tidak melakukannya. Kau menungguku meninggalkan Wuxulen dan pergi berlatih, dan kau ingin menang dengan mengincar saudara-saudaraku, kata Li Tianming ringan. Pasukan musuh, yang dipimpin oleh Yue Lingqian, Kun, dan yang lainnya, tampak acuh tak acuh. Mereka tidak menanggapi kata-kata Li Tianming, tetapi rencana mereka memang sangat jelas. Jika aku tidak bisa mengalahkan Li Tianming, aku hanya bisa mengalahkan Ye Lingfeng. Demi meningkatkan diri, Li Tianming pasti akan keluar. Selama dia keluar, periode waktu ini akan menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk menang. Pertempuran sengit terakhir, Tian Jixing benar-benar membuat mereka putus asa. 40 tahun, Li Tianming mengatakan ini, melirik Ye Lingfeng yang telah muncul kembali, dan berkata kepada mereka, baiklah, sesuai keinginan kalian. Dia membutuhkan Ye Lingfeng untuk bertahan melewati gelombang ini. Saat dia kembali, permainannya mungkin hampir berakhir. Setelah meninggalkan Wuxulen, Li Tianming menghilang di depan mata semua orang. Kali ini ketika dia keluar, dia dapat dengan jelas menemukan bahwa cara orang-orang di seluruh alam semesta yang kacau itu memandangnya benar-benar berbeda. Yue Ling dan Zi Dian hampir semuanya dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, ketidakberdayaan dan amarah. Penjara bintang derajat 0 Zeus secara alami adalah pendukung fanatik, satu-satunya hal yang hilang adalah garis makhluk hidup yang menghubungkan mereka. Adapun Zeus lainnya, meskipun mereka tidak mengambil posisi mereka dengan jelas, mata mereka penuh dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap Li Tianming. Pendapat orang akan memainkan peran yang menentukan pada saat kritis. Inilah momen paling gemilang bagi Li Tianming di dunia yang penuh kekacauan ini. Setelah dia pergi, penonton tidak pergi. Mereka harus menonton. Jika Ye Lingfeng tidak bisa bertahan, taruhannya akan berakhir. Setelah permainan judi selesai, jika pangeran kecil ini dikirim ke penjara roh bulan sebagai proton, dia tidak akan bisa berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, mereka yang optimis terhadap Li Tianming tidak dapat menahan rasa gugup. Seluruh dunia yang kacau tahu bahwa mereka, para pencuri, bukanlah orang-orang yang benar-benar kacau dan tidak dapat menerobos dunia yang kacau. Ini mungkin satu-satunya kelemahan Li Tianming dalam pertaruhan ini. Ledakan. Tepat saat Li Tianming menghilang, pertempuran di Wuxu kembali meletus. Setelah 40 tahun beristirahat, sisa tentara Tianzu yang berkekuatan lebih dari 700 juta orang terjun ke medan perang dan hampir melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keberadaan Ye Lingfeng. Mereka menghancurkan tanah itu tanpa kendali dan dengan gembar-gembor besar, tidak melepaskan satu tempat pun, seolah-olah mereka telah menyerahkan segalanya. Untuk sesaat, hati puluhan miliar penonton juga menjadi gugup. Begitu Li Tianming meninggalkan medan perang anti alam semesta, debu perak di sini akan tertidur, dan Ye Lingfeng harus bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri untuk menghindari kejaran. Lawan masih punya kesempatan. Di suatu tempat yang gelap di tengah rerun dewa yang kacau ini, seorang pemuda berpakaian hitam, dengan sepasang mata merah tua, diam-diam memperhatikan sekelompok dewa roh bulan dan dewa petir ungu yang ganas tengah mencari-cari. Di sampingnya, Ibel jiwa hitam berkepala 3 dan berlengan 6 muncul. Ia menunjukkan wajahnya yang marah, tampak sangat berapi-api. Tunggu sebentar lagi. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Kita harus memberinya waktu, kata Ye Lingfeng lembut kepada Ibel jiwa itu. Sang Ibel jiwa bergumam sebagai jawaban, sambil mengangguk tanpa suara. Ye Lingfeng mengedipkan mata kanannya dan berkata, Di Yi ini tahu rencana kita. Sekarang setelah saudara Tianming pergi, dia jadi gila mencoba mengendalikan tubuhku dan membuat kekacauan. Jika dia berhasil, dia hanya perlu menggunakan tubuhku untuk melarikan diri dari Wuxulen, dan saudara Tianming akan kalah. Selama ini, aku tidak boleh kalah darinya. Berbicara tentang ini, mata Ye Lingfeng menjadi lebih intens, dan pikiran yang terungkap di mata merah gelapnya jauh lebih matang dari sebelumnya. Bukan hanya negeri Wuxu yang sedang berperang, tetapi juga terjadi perang terus-menerus di dalam tubuhnya. Itu adalah pertempuran untuk tubuh, baik merah maupun ungu tak mau menyerah. Setiap saat, Kaisar Yi menyerang mereka. Wow, Ibel jiwa sedikit marah, berubah menjadi badai hitam dan menyerbu tubuh Ye Lingfeng untuk memberi pelajaran pada Yi. Justru karena Soul Demon bergabung dengannya, Ye Lingfeng secara bertahap memperoleh keuntungan tertentu dalam pertempuran ini. Kalau aku nggak bisa mengendalikan tubuhku dan melawan, Yi nggak akan punya kesempatan. Jadi, lebih baik aku mencoba kabur kalau bisa, daripada melawan.
Ye Lingfeng mengucapkan kata-kata itu dengan lembut, lalu menghilang ke dalam kegelapan dan bersembunyi jauh di tempat ini tanpa rerundewa. Li Tianming juga tahu tentang situasi Ye Lingfeng. Oleh karena itu, setelah meninggalkan negeri Wuxu, dia telah menggunakan guntur 1000 arah untuk mencapai tempat penghubung keteraturan dan kekacauan dengan kecepatan tercepat. Sebelum berangkat, selain cahaya agung 1000 kali lipat yang baru saja diterimanya, Li Tianming telah menyerap semua cahaya agung dari benteng perang bulan ungu. Setelah 40 tahun akumulasi, ia merasa sudah sanggup menanggungnya. Setelah menyempurnakan cahaya-cahaya agung ini, 10 orde utamanya kembali berkembang pesat. Kini setelah ia sampai di saluran ini, menyerap kekuatan sumber bintang yang teratur, ia akan melihat sejauh mana ia telah berkembang. Waktunya mendesak, dan Li Tianming bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Mu Qingqing sebelum memasuki kondisi terobosan. Membubarkan kekuatan Zeus yang tidak teratur, menyerap sejumlah besar sumber bintang yang teratur, mengubahnya menjadi kekuatan Zeus dengan berbagai keterampilan, dan kemudian mendorong transformasi tubuh Zeus. Dalam cahaya yang menyilaukan, partikel neutronnya terus membelah, tumbuh, dan menyerap kekuatan baru. Tak lama kemudian, tubuh Zeusnya bangkit kembali dan akhirnya tumbuh hingga 10.000 meter. Kali ini, aku juga membuat serangkaian terobosan, mencapai tingkat keempat alam ilahi Tianzu secara langsung. Pada tingkat ini, Zeus lainnya tingginya sekitar 4.000 meter, sementara Li Tianming telah melampaui 10.000. Dengan alasan yang sama, kekuatan tempurku di dunia teratur seharusnya telah mencapai level Mu Sanfeng, cukup untuk melawan dewa alam semesta kuno. Sedangkan untuk dunia yang tidak teratur, melewatkan level pasti lebih keterlaluan. Li Tianming dapat merasakan transformasi menyeluruhnya. Melihat alam semesta dengan tubuh 10.000 meter, perspektifnya telah berubah. Sekarang, jika tubuh Zeusnya muncul di sumber bintang tingkat 6 seperti bintang gelap, perasaannya mungkin tidak akan jauh berbeda dari saat ia pertama kali memasuki matahari. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia pergi ke Lower Star Ruins, hembusan udaranya dapat menghancurkan dunia, dan dengan membuka mulutnya, dia dapat memakan sumber bintang dalam satu gigitan seperti Eternal Purgatory Phoenix. Transformasi tingkat kehidupan sungguh mengerikan. Meskipun Li Tianming menganggap dirinya manusia, tetapi jika dipikir-pikir lagi, apakah dia dan dirinya di kerajaan Suzaku adalah makhluk yang sama? Dengan tubuh Dewa Zeusnya saat ini, bahkan rerundewa bintang bawah pun tak mampu menahannya. Begitu ia masuk, kengerian itu akan menyebabkan kehancuran dunia. Ini adalah bentuk kehidupan super kosmik yang sebanding dengan dewa kosmik kuno. Tubuh kekuatan bintang terhebat. Ia mengulurkan tangan dan mengepalkan tinjunya, dan kekuatan bintang-bintang mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Ia membuka matanya, dan rasanya seolah seluruh alam semesta bersinar untuknya. Setelah taruhan ini, mari kita kembali ke matahari dan lihat seberapa jauh kekuatan tempurku saat ini, dikombinasikan dengan lifeline, dapat membawaku. Li Tianming melirik ke arah matahari dan tidak berhenti. Ia bersiap kembali ke Wuxu untuk pertempuran terakhir yang menentukan. Bisakah kau mengalahkan Yue Lingqian dan Yue Lingkun? Sekarang mereka adalah dewa kosmik kuno tingkat kelima. Mereka juga sangat berbakat dan punya banyak trik tersembunyi. Mereka mungkin tidak mudah dikalahkan, kata Mu Qingqing. Biar aku coba dulu, kata Li Tianming. Aku akan meminta penjara bintang 0 derajat untuk mengirimkan dewa alam semesta kuno tingkat kelima untuk kau coba, kata Mu Qingqing lalu kembali. Li Tianming sendiri terutama ingin memeriksa Qi. Di atas langit berbintang yang tak beraturan ini, ia menggunakan kekuatan sumber neraka siwa milik keduanya untuk mengaktifkan roda neraka. Saat ini, roda neraka masih terbuka hingga tingkat ke-8, tetapi pada batasnya, jumlah Raja Hantu mencapai 2.000, dan jumlah 5 miliar roh jahat elit terakhir berlipat ganda menjadi 10 miliar. Aku punya 2.000 Raja Hantu dan pasukan berkekuatan 10 miliar, tapi musuh hanya punya 700 juta tersisa. Dengan satu yang kehilangan yang lain, aku masih bisa menghancurkan gelombang berikutnya. Meskipun Li Tianming berkata demikian, hatinya masih sedikit puas, karena ia berpikir jika aku bisa langsung mencapai tingkat kelima alam ilahi Tianzu, maka baik itu legiun maupun kekuatan tempurku sendiri, aku akan memiliki keunggulan telak dan benar-benar bisa menyelesaikan permainan judi ini dalam sekali jalan. Sekarang, mungkin sangat melelahkan untuk bermain. Kalau akhirnya kita tidak bisa mendapatkannya, kita harus keluar lagi. Tidak baik membiarkan Xiao Feng mengurusnya sendirian selama beberapa bulan. Yang terbaik adalah menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Tepat saat ia memikirkan hal ini, Dewa Kosmik kuno tingkat kelima yang dibawa Mu Qingqing tiba. Ia adalah sepupunya, Mu Xuanyuan, yang baru saja mendengar tentang pencapaian Li Tianming di Wuxu dan menjadi penggemarnya.
Kakak ipar, silakan saja. Aku bisa. Musuan Yuan menepuk dadanya dengan tangan besar dan tersenyum. Aku tidak memintamu untuk melawannya. Dia butuh kau untuk memperlakukannya sebagai musuh dan melawannya secara normal. Barulah kau bisa tahu apakah dia bisa mengalahkan Yue Lingqian dan Yue Lingkun, kata Mu Qingqing serius. Begitukah baiklah, tapi izinkan saya menjelaskan dulu bahwa saya pernah bertarung dengan Yue Lingkun sebelumnya. Meskipun alam kami serupa, dia punya harta karun, dan saya bukan tandingannya, kata Musuan Yuan. Oke, itu hanya uji kekuatan. Sebenarnya, Li Tianming pasti punya ide asalkan ia tidak sengaja menabraknya. Seiring meningkatnya levelku, kekuatan Dewa Kosmik kuno juga meningkat. Tanpa kekuatan magis baru dari binatang pendampingku, aku bahkan tak akan mampu menembus konstelasi kosmik ini. Meski begitu, pertarungan lintas level yang berlebihan ini akan perlahan melemah. Pertarungan antara Li Tianming dan Musuan Yuan semakin menegaskan pikirannya. Kekuatan tempurnya yang superior di dunia yang kacau balau tidak dilebih-lebihkan hingga setara dengan tingkat kelima dewa kuno alam semesta, dan ia bahkan mampu melintasi ranah utama. Terus terang, meskipun bintang Tianji tampaknya hanya untuk pertahanan, sebenarnya itu sangat membantu. Tanpa bintang Tianji, Li Tianming tidak akan bisa bertarung dengan lancar karena kekuatan lawan yang sangat besar. Dia bertarung melawan Musuan Yuan di alam Dewa Tianzu. Meskipun dia tidak membasminya, dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana? Setelah pertarungan, Mu Qingqing bertanya dengan tergesa-gesa. Saya terlalu optimis. Masih terlalu dini untuk kembali. Kembali sekarang tidak akan menyelesaikan masalah, kata Li Tianming. Lalu apa yang harus kita lakukan, tanya Mu Qingqing. Li Tianming berpikir sejenak dan berkata, kali ini, berkat akumulasi selama 40 tahun, tatanannya relatif stabil. Aku masih memiliki cahaya agung yang bersinar di tanganku, jadi aku akan menyerapnya di sini dan melihat apakah aku bisa menembus ke tingkat berikutnya. Yah, itu satu-satunya cara. Tapi kamu harus memastikan fondasimu kokoh, kata Mu Qingqing. Kau ceritakan padaku. Li Tianming telah menggunakan cahaya agung ini untuk menerangi begitu lama sehingga ia telah mengembangkan ritmenya. Meskipun ini petualangan kecil, ia dapat menebusnya di lain waktu dan mundur beberapa kali lagi. Tidak membahayakan tubuh Anda. Dia lalu duduk bersila, dan di depan matanya muncul cahaya merah gelap yang 1000 kali lebih besar. Ini layak didapatkan dari tanah Wuxu. Kelihatannya kemurniannya lebih tinggi. Aku penasaran apakah efeknya akan lebih baik kudengar ada banyak bintang neutron yang terkubur di bawahnya. Benar, kata Mu Qingqing takjub. Itu lebih halus. Setelah Li Tianming selesai berbicara, ia kembali menggunakan dao pencuri langit dan menyinari bola merah tua itu. Bola merah tua itu mulai meleleh dan berubah menjadi semburan merah tua, yang kemudian menyatu ke arah lengan Li Tianming. Kekuatanku terus-menerus muncul, dan aku hampir bisa membuka metode lain untuk mencuri mata surga. Li Tianming berpikir sambil menyerapnya. Seperti yang diharapkan, cahaya besar ini memang lebih efektif dan hangat. Li Tianming dapat merasakan bahwa pertumbuhan keteraturan kali ini relatif stabil. Saya bisa bertahan. Permintaannya terhadap 10 pesanan utama terus bertambah, dan dia benar-benar menyerap 1000 kali Hongguang sekaligus. Pada saat terakhir, cahaya besar menerangi aliran inti tatanan, yang hampir hitam, seperti bayangan hitam, yang ditelan oleh Li Tianming dan berubah menjadi aliran deras, memelihara 10 tatanan utama. Li Tianming tertegun sejenak, dan cahaya merah gelap melintas di matanya. Ada apa, tanya Mu Qingqing dengan cemas. Bagus. Li Tianming merasa bahwa pertumbuhan ketertiban lebih baik dari yang dibayangkannya. Karena itu, ia mengubah kekuatannya lagi dan membuat terobosan. Tubuh Zeus mengalami transformasi pesat, tumbuh hingga 17.000 meter, hampir mendekati 20.000 meter. Tingkat kelima alam ilahi Tianzu. Meski level ini belum tentu bisa mengalahkan dua orang terkuat milik lawan, tetapi setidaknya peluangnya lebih tinggi dari sebelumnya. Terlebih lagi, Li Tianming memiliki keunggulan yang lebih besar atas Legiun Neraka Siwa, dengan jumlah Raja Hantu yang langsung melebihi 3.000. Raja-Raja Hantu ini semuanya hantu yang tingginya 10.000 meter. Kembali. Setelah selesai, Li Tianming menarik Mu Qingqing dan tidak menunggunya kembali untuk mengisi lebih banyak klon. Untuk sesaat, Mu Qingqing mengecil di tangan Li Tianming, kurang dari setengah tingginya, sehingga lebih nyaman untuk digendong. Apa yang sedang kamu lakukan? Mu Qingqing tampak acak-acakan tertiup angin, dan berbicara dengan penuh kebencian. Li Tianming mengabaikannya dan terus berlari. Ketika ia kembali ke negeri Wuxu dengan tubuh Zeus yang panjangnya hampir 20.000 meter, puluhan miliar penonton hampir terkejut. Aku menjadi jauh lebih kuat. Semua orang berseru.
Fakta bahwa mereka semua tinggal di sini hanya membuktikan satu hal, yaitu, Ye Lingfeng bertahan. Li Tianming bagaikan cahaya hitam keemasan. Saat ia menabrak Wuxulen, misi Ye Lingfeng untuk sementara berakhir. Ledakan, sosoknya yang tinggi dan agung muncul di langit di atas negeri Wuxu. Orang-orang memandangnya dan perlahan-lahan mengingat kembali ketakutan yang mereka alami ketika mereka dikuasai oleh Li Tianming 100.000 tahun yang lalu. Ledakan, 700 juta tentara surgawi mengelilingi mereka dengan tatapan mata dingin. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Li Tianming menatap mereka dengan dingin, mata merah tua terus-menerus muncul dari mereka. Di daratan luas, asap dan awan mengepul. Ledakan, ledakan, ledakan. 700 juta dewa kosmik roh bulan dan dewa kosmik klan petir ungu yang berada di atas 1000 meter di langit, menabuh genderang perang. Di bawah komando dua lautan bintang raksasa yang tingginya hampir 50.000 meter, mereka menatap Li Tianming dan mendesak ke arahnya. Dia jelas hanya satu orang, tetapi dia membuat 700 juta orang merasa takut. Hanya sedikit orang yang tidak takut pada putra kaisar yang mencuri langit ini. Angin dan awan bergulung, dan kekuatan guntur, api, berlian, badai, dan Zeus menyapu daratan tak terbatas ini, membentuk nebula yang padat. Gelombang kekuatan dahsyat menyapu miliaran meter dalam sekejap. Medan perang para dewa yang dibayangkan oleh manusia biasa, para dewa, dan para dewa bintang tidak lebih dari ini jika dibandingkan dengan pemandangan di negeri tanpa rerun dewa ini. Cahaya bintang, sumber bintang, energi kosmik tertinggi. Di tengah raungan tak berujung, 700 juta tentara Tianzu sekali lagi mengepung dan memblokir Li Tianming. Li Tianming jelas lebih kuat, tetapi mereka masih belum bisa mengalahkan Ye Lingfeng. Mengapa mereka semua ingin bertarung sekarang? 700 juta pasukan ini semuanya melihat kedua titik tertinggi di perkemahan mereka. Putra Kaisar pertama Yue Ling adalah Yue Lingqian, dan putra Kaisar kedua adalah Yue Lingkun. Kepercayaan merekalah yang mendorong dua klan Dewa Neraka Bintang utama untuk bersiap menghadapi pertarungan hidup dan mati hari ini. Setelah bertahun-tahun terpendam, kita pasti punya cara untuk menghancurkan Kaisar Pencuri Langit ini. Jangan khawatir. Berita seperti itu telah menyebar di antara kerumunan, seolah-olah membenarkan hal ini. Dua dewa raksasa setinggi 50.000 meter dengan cahaya bintang berkumpul di depan mereka saat ini. Kekuatan luar biasa dan tak teratur dari para dewa alam semesta menekan mereka, satu di depan dan satu di belakang, menekan Li Tianming. Yue Lingqian, mengenakan jubah emas, tampak seperti terbuat dari emas. Ia tinggi dan tegap, memiliki kekuatan kekaisaran yang tak terbatas dan aura yang mendominasi. Sementara itu, Yue Lingkun memiliki rambut perak yang dibelah tengah, sosok yang ramping dan tampan, serta kecantikan yang aneh dan mencekam. Li Tianming, tatapan Yue Linggan, bagai bintang keemasan, terpaku pada pemuda berambut putih di hadapannya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, mari kita akhiri lelucon ini bersama-sama, oke? Itu tergantung pada apakah Anda bersedia bekerja sama, kata Li Tianming. Yue Lingkun mencibir dari belakangnya dan berkata, jangan khawatir, kami pasti akan bekerja sama. Oke, ayo kita mulai. Li Tianming mengendurkan otot-ototnya. Memang, ini akan segera dimulai. Senyum Yue Lingkun berangsur-angsur menjadi suram. Keduanya menatap Li Tianming dengan mata berbinar. Tak ada perubahan pada diri Kaisar Langit yang luput dari pandangan mereka. Li Tianming sedikit terkejut, lalu menoleh ke arah Yue Lingkun dan berkata, kamu nampaknya punya suatu trik tersembunyi. Jangan bicara omong kosong, kami melakukan ini secara terbuka dan jujur, kata Yue Lingkun sambil tersenyum. Salah. Semakin Li Tianming memperhatikan ekspresi percaya diri saudara-saudara itu, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, tanda-tanda merah gelap telah mengalir melalui partikel-partikel neutron di seluruh tubuhnya di sepanjang pembuluh darah seperti bintang di tubuh Zeusnya. Hampir setiap partikel neutron tercetak tanda darah yang aneh. Tanda itu tampak seperti telapak tangan berdarah, tetapi dengan 8 jari. Seolah-olah setiap partikel neutron ditampar di wajah, kepala, anggota badan, dan dalam semuanya terkena dampaknya tanpa terkecuali, hanya kunang-kunang yang tidak terkena dampaknya. Dari mana asal tanda telapak tangan berdarah ini? Ekspresi Li Tianming berubah. Ledakan. Di bawah tatapan penuh perhatian orang banyak, tubuh Zeusnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua, dan aura jahat yang sangat busuk dilepaskan. Benang-benang darah menyebar dari tubuhnya. Tubuh Zeus ini, yang panjangnya puluhan ribu meter, benar-benar mulai meleleh karena partikel neutron dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya.
Li Tianming menjerit kesakitan, dan tubuhnya terbakar darah dan api. Di bawah api dan darah yang membara, ia tampak semakin kesakitan. Perubahan drastis seperti itu bisa dikatakan membuat banyak orang ketakutan. Di mata mereka, Li Tianming dilindungi oleh bintang Tianji dan tampak tak terhancurkan. Namun kini, dengan masalah internal, ia tampak seperti akan membakar dirinya sendiri sampai mati. Tubuh Dewa Zeus meleleh dengan menyedihkan dalam api yang membakar, berubah menjadi sesuatu yang berdarah dan berbau yang terus-menerus memercik. Sungguh menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi pada kaisar kecil itu? Ada yang salah dengan tubuhnya. Untuk sesaat, puluhan miliar orang di luar terkejut dan tampak sangat tercengang. Banyak orang netral yang telah dimatikan oleh Li Tianming baru-baru ini jatuh ke dalam kebingungan pada saat ini, dan para Dewa Zeus di penjara bintang derajat 0 merasa seolah-olah hati mereka sedang dipotong oleh pisau, wajah mereka berubah drastis, dan mata mereka menjadi merah. Ledakan, sesosok manusia jatuh ke tanah Wuxu, namun terguncang. Ketika semua orang melihat, mereka melihat bahwa itu adalah Putri King dari penjara bintang 0 derajat. Wajahnya tampak putus asa, air mata mengalir di wajahnya, dan ia sepucat orang yang sedang menangis. Medan perang terlalu berisik, jadi tidak seorang pun dapat mendengar tangisan histerisnya. Ledakan, bayangan besar lainnya menghantam tanah Wuxu, namun gagal menerobos masuk. Ketika semua orang melihat, mereka menemukan bahwa Dewa Laut Bintang raksasa setinggi 90.000 meter ini sebenarnya adalah putra Kaisar Pencuri Surga. Dia juga ada di sini, tetapi dia tidak muncul. Pada saat ini, Putra Kaisar Agung memasang ekspresi ganas di wajahnya saat dia menatap Li Tianming, yang telah berubah menjadi darah dan api di tanah Wuxu, dengan mata merah. Putra Kaisar Agung, kau hanya membiarkan Yue Lingku mati, tapi tidak membiarkan Zero Degree-mu terluka. Aku sarankan kau untuk menghormati penguasa ketertiban dan tidak ikut campur dalam pertempuran. Kaisar Jitian melayang tinggi di langit, menatap Li Tianming dengan dingin. Tidak bisa menang, jadi kau datang ke sini untuk mengendap-endap. Suara Li Tianzi serak dan tatapannya penuh dengan niat membasmi. Jangan memfitnah kami tanpa bukti. Itu hanya akan membuat klan pencuri Tianmu terlihat tidak mampu kalah, cibir Kaisar Jitian. Percakapan mereka mengejutkan puluhan miliar orang. Bahkan Kaisar Li pun cemas. Apa artinya ini? Pangeran kecil ini benar-benar akan tamat. Dia sendiri punya masalah kesehatan, dan Tian Jixing tidak bisa melindunginya. Haha, cangkang kura-kura itu tidak berguna sekarang. Ada yang berduka, ada yang tertawa terbahak-bahak, terjadi pertengkaran dan kutukan di mana-mana, semuanya kacau. Mati, mati, mati. Di negeri Wuxu, 700 juta prajurit Tianzu bahkan tidak perlu menyerang. Mereka mengangkat senjata suci di tangan mereka dan melepaskan kutukan kematian secara serempak. Kondisi Li Tianming yang menyedihkan saat itu memicu karnaval nasional di antara mereka. Keempat putra Kaisar Jitian yang tersisa mengepung Li Tianming, tertawa terbahak-bahak hingga mereka tersungkur ke depan dan ke belakang. Dendam besar mereka telah terbalaskan, dan dendam yang telah mereka pendam selama puluhan tahun pun sirna. Orang menyebalkan ini tidak tahu hubungan kita dengan Tuan. Dia mengandalkan bintang kutub surgawi dan berani melawan kita di biro Tuan. Dia bahkan tidak tahu cara mengejar kematian. Naif, sangat naif. Mereka berkumpul dan tertawa pelan. Tiba-tiba, mereka melihat Ye Lingfeng muncul dan mendekati Li Tianming. Jangan biarkan dia menyelamatkan kita, kata Yue Lingkun dingin. Mereka tahu dengan jelas bahwa Ye Lingfeng tidak dapat diselamatkan, tetapi mereka tidak akan memberinya kesempatan ini. Siapa yang bilang kita akan menyelamatkannya? Tanpa diduga, Lingfeng berhenti di depan mereka malam itu, tersenyum dingin, lalu berkata kepada Li Tianming, aku hanya ingin mempercepat kematiannya. Oh, keempat putra Kaisar Yueling semuanya tercengang. Di saat kritis, orang ini datang untuk menambah hinaan atas luka. Sepertinya dia telah ditekan terlalu lama. Li Tianming ini tidak adil. Seperti yang diduga, dia akan ditinggalkan oleh semua orang dan tidak akan memiliki akhir yang baik. Di tengah tatapan mereka, kabut muncul dari sepasang mata ungu Ling Feng malam itu. Kabut ungu itu secara ajaib melewati bintang Tianji dan memasuki tubuh Li Tianming yang berkobar dalam darah dan api. Anak ini benar-benar punya kemampuan untuk menghadapi Kaisar Pencuri Langit ini. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia memang sudah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Mereka terkejut melihat mata ibel ungu muncul di tubuh Li Tianming. Mata itu bagaikan pusaran jiwa, menggigit dan melahap jiwa Li Tianming, mempercepat kematiannya. Kaulah mercusuar cahaya di hatinya. Kalau kau tidak mati, dia akan sulit mati. Senyum sinis muncul di bibir Ye Lingfeng,
dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Semakin dia tertawa, semakin bahagia dia jadinya. Hahaha, putra-putra Kaisar Yueling dan 700 juta prajurit Tianzu tak lagi berteriak ingin membasmi. Semua orang tertawa bersama, tawa yang meriah. Di luar negeri Wuxu, Dewa Roh Bulan dan Dewa Petir Ungu yang tak terhitung jumlahnya juga tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah botak, kau mau melawanku dan kau mau menikahi kami berempat, saudara perempuan kau benar-benar tidak tahu cara mengejak kata kematian. Melihat pemandangan ini, bahkan tokoh seperti Ji Tiandi pun merasa geli. Jarang sekali ia merasa seperti ini, tapi kali ini ia merasa benar-benar segar. Lagi pula, sebelumnya, Li Tianming sudah pernah mendorongnya ke dalam situasi yang sulit. Dingin, keren banget ngelihat si penipu ini menderita. Orang menyebalkan abadi ini juga harus mati. Sungguh melegakan. Hahaha, tertawa terbahak-bahak, tawa di mana-mana. Tawa ini meredam teriakan para dewa di penjara bintang 0, membentuk gelombang liar. Keempat putra terdekat Kaisar Yueling mengepung Li Tianming dan mencibir. Inilah momen paling meriah semenjak perang meletus di negeri Wuxu. Dewa Roh Bulan dan klan Dewa Petir Ungu, yang telah ditindas oleh satu orang selama puluhan tahun, semuanya sangat bahagia. Pada saat ini, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di tengah hiruk-pikuk dunia. Aku tidak pernah menyangka kematianku akan membuatmu begitu bahagia. Dibandingkan dengan tawa langit dan bumi, suara ini sungguh terlalu kecil. Hanya orang-orang terdekat yang bisa mendengarnya samar-samar. Misalnya, ada Yue Lingsun, yang memiliki tubuh sepanjang 40.000 meter sebagai dewa alam semesta. Ia adalah putra keempat Kaisar Ji Tian, dan juga dewa alam semesta yang tampan dan anggun. Dia nampaknya mendengar kata-kata itu, dan terkejut sesaat, lalu berbalik melihat ke tempat di mana darah dan api berkobar. Pada saat itu, Yue Lingsun tiba-tiba membelalakan matanya dan ekspresinya berubah drastis. Di matanya, darah dan api yang berkobar tiba-tiba menyusut, seolah tersedot oleh jurang maut. Lautan bintang yang berkobar dengan darah dan api tiba-tiba menyusut menjadi seorang pemuda berambut putih, sang dewa alam semesta. Bintang Tianji berputar di sekelilingnya seperti biasa. Meskipun tubuhnya sedikit terluka, bekas telapak tangan berdarah itu telah lama menghilang. Tidak mungkin, itu Sequence Master. Tenggorokan Yue Lingsun kering dan dia ketakutan sesaat. Sepertinya aku benar-benar membuatmu takut. Ketika kata-kata ini terngiang di telinga Yue Lingsun, Li Tianming tiba-tiba muncul di depannya, dan bola merah tiba-tiba muncul di tangannya dan menekan mulut Yue Lingsun. Ah! Yue Lingsun mencengkeram lehernya, dan tubuhnya langsung memerah dan berubah menjadi darah, air, dan api. Wajahnya memucat dan ia menjerit nyaring. Kakak, selamatkan aku, selamatkan aku. Ibu! Teriakan seperti itu akhirnya membuat orang-orang yang tertawa terbahak-bahak melihat perubahan pada Li Tianming. Dengan baik, ketiga putra Kaisar Yueling yang tersisa menatap Li Tianming dengan wajah kaku, seolah-olah mereka telah ditampar. Kenapa dia tidak mati? Bagaimana benda itu bisa berpindah ke Yue Lingsun? Semakin banyak orang yang tertawa tersadar, wajah mereka tiba-tiba berubah, mereka terus menyeka air mata, dan memandang Li Tianming yang masih utuh seperti orang bodoh. Tepat di sampingnya, Yue Lingsun sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Seluruh tubuhnya meleleh menjadi darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan ia mati sambil menjerit di depan mata semua orang. Semua orang terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kematian Li Tianming telah berlangsung setidaknya 10 kali lebih lama daripada kematian Yue Lingsun. Jika dia benar-benar ingin mati, bagaimana dia bisa tetap mati begitu lama? Saudara keempat, hanya tersisa 3 bulan bagi Kaisar Ling. Di saat yang paling membahagiakan, ia jatuh dari langit dan terluka parah. Bahkan pikiran mereka pun kosong saat itu. Kegembiraan yang besar dan kesedihan yang besar, berubah dalam sekejap. Oh, Li Tianzi tersenyum. Di sampingnya, Mu Qingqing masih menangis. Ia menatap kosong ke arah Li Tianzi dan berkata, "Kakak, kau sudah tahu dia baik-baik saja, kan? Bukankah dia meminta Tuan Chen untuk memberitahumu?" Li Tianzi tercengang. Tidak, Mu Qingqing pingsan. Orang ini tidak baik. Dia hanya suka melihat wanita menangis untuknya. Aku hanya memuji kemampuan aktingmu, tapi ternyata kau benar-benar mengungkapkan perasaanmu. Li Tianzi menggelengkan kepalanya. Mu Qingqing. Di antara orang-orang terdekatnya, dialah satu-satunya yang tidak diberitahu. Dia baru saja teringat pada Kaisar Ji Tian yang sombong dan mendongak. Kaisar Ji Tian tampak seperti baru saja memakan lalat terbesar dalam hidupnya. Seluruh tubuhnya kaku dan wajahnya kosong. Betapa bahagianya dia sebelumnya, betapa buruk rupanya dia sekarang.
Mustahil, Yue Lingqiao berteriak. Alih-alih merasa tidak percaya, dia menatap Li Tianming dengan saksama, dan merasa makin gelisah. Anak ini pasti akan membalas dendam 2 kali lipat. Sungguh, di tengah tatapan mata yang kaku dan bingung yang tak terhitung jumlahnya, Li Tianming menatap lawan-lawannya dan langsung mulai memanggil pasukan hantu jahat Siwa. Pasukan berjumlah 30 miliar. 3.000 Raja Hantu. Tanah tanpa rerun dewa ini sekali lagi menjadi medan perang yang dikuasainya. Dia tergantung di antara roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan sama menakutkannya dengan mereka. Gerakan mematikanmu kali ini memang sangat hebat, tapi maaf, aku memiliki tubuh semesta relik Ordo yang kebal terhadap semua racun. Ini adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh Kaisar ke-7, tetapi Master peringkat ke-8 tidak dapat memperolehnya. Jadi, Li Tianming memimpin pasukan berjumlah 30 miliar dan menatap dingin ke arah Dewa Roh Bulan dan klan Dewa Petir Ungu. Yue Lingkun, seperti katamu, taruhan ini berakhir. Bertahanlah di momen paling berbahaya. Kalau kita tidak membasmi sekarang, kapan lagi? Penderitaan Li Tianming hari ini tidak semudah yang dibayangkannya. Faktanya, begitu dia memasuki medan perang anti alam semesta, dia sudah merasakan perubahan halus di tubuhnya, dan menduga bahwa itu terkait dengan cahaya merah gelap. Pikirkan saja dan Anda akan tahu bahwa ini adalah jalan buntu yang ditetapkan oleh Kaisar Jitian dan Tuan Su. Li Tianming memasuki tanah Dang Wuxu hanya setelah menemukan bahwa alam semesta Rerun Dewa Ordo dapat menyerap tanda telapak darah ini. Semua yang terjadi selanjutnya sebenarnya adalah bagian dari rencananya. Ledakan tanda telapak tangan darah itu lebih kuat dari yang dibayangkannya, tetapi dia berhasil bertahan pada akhirnya. Seluruh proses terkendali. Satu-satunya yang mengejutkan adalah bahwa Di Yi benar-benar mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Guk-Guk yang jatuh, tetapi akhirnya ditipu oleh Li Tianming. Sekarang Li Tianming sudah pulih, dia menoleh ke belakang dan melihat Ye Lingfeng tenggelam di pusaran air, tubuhnya juga berjuang. Di Yi berusaha keras tetapi gagal membasminya, yang mungkin memberi Xiao Feng beberapa keuntungan. Dengan cara ini, Li Tianming tidak memiliki kekhawatiran lagi. Inilah momen terpanas di negeri Wuxu, dan dia tidak melewatkan suasana terbaik ini. Pada momen paling menggembirakan ini, di antara banyak orang di sekitar, Dewa Li Tianming bangkit. Kalian semua sudah sedekat ini hanya untuk melihatku jatuh. Ya baiklah, aku akan beri kalian gelombang ledakan dulu. Li Tianming menatap 700 juta tentara Tianzu dengan mata dingin, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tidak langsung mengerahkan pasukan 30 miliar roh jahat untuk menyerang, tetapi tampaknya menunggu. Apa yang dia tunggu? Tepat ketika wajah 700 juta prajurit Tianzu tampak tidak yakin, Li Tianming menunduk dan berkata sambil tersenyum, paket hadiah besar telah tiba. Di tengah kekacauan di bawah, cahaya merah muda tiba-tiba muncul. Cahaya merah muda itu mendekat dengan cepat. Wajah Li Tianming dengan cepat bersinar dan menjadi merah muda dan lembut. Dia tertawa terbahak-bahak, kau menciptakan bintang neutron yang kacau hanya untuk menghancurkanku. Kan maaf, cahaya terangmu masih memungkinkanku naik level. Dan bintang neutronmu yang kacau itu juga datang di waktu yang tepat, kan? Anda yang sedang dibicarakannya adalah sang penguasa urutan. Li Tianming tidak peduli apakah dia mendengarnya atau tidak. Lagi pula, orang ini berani melakukan hal tercela seperti itu dalam permainan judi yang katanya adil ini. Sudah jelas apakah dia musuh atau teman. Dia hampir basmi diri, jadi mengapa aku harus memberinya muka? Penguasa ketertiban ini mungkin tahu bagaimana Li Tianming menaklukkan Rerun Dewa Bintang Bulan Ungu. Dia juga tahu bahwa menempatkan bintang neutron di sini akan membantu Li Tianming. Tetapi dia tidak menyangka Li Tianming juga memiliki tubuh semesta Rerun Dewa Ketertiban. Ledakan-ledakan-ledakan. Cahaya merah muda di bawah ini jernih. Ketika cahaya ini menyinari wajah 700 juta prajurit Tianzu, mereka tiba-tiba melihat buah anggur hitam besar yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh di wajah sumber bintang merah muda itu. Mereka semua adalah bintang neutron yang tidak teratur. Pada saat ini, semua Dewa Roh Bulan dan Dewa Petir Ungu teringat ledakan sensasional di Rerun Dewa Bintang Bulan Ungu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Untuk sesaat, banyak sekali orang di dalam dan di luar negeri Wuxu berwajah pucat, jatuh dari surga ke neraka, dan melolong. Jiji sudah menunggu lama dan tidak memberi mereka kesempatan untuk kabur. Dia langsung meledak begitu mengatakannya. Ledakan. Atas dorongannya, seberkas cahaya hitam merah muda meledak, seketika menelan 700 juta pasukan Tianzu yang tersebar, dan mewarnai seluruh daratan Wuxu menjadi merah muda. Meskipun tempat ini tidak tertutup rapat seperti Rerun Dewa Bintang, tampaknya ada lebih banyak bintang neutron yang tidak teratur.
Ledakan ini mengguncang seluruh medan perang anti alam semesta. Penonton di luar semuanya terkejut dan mundur. Tidak, tidak, tidak. Tolong minta bantuan guru. Wajah Yue Lingqiao memucat, suaranya dipenuhi air mata, dan dia hampir tidak bisa bicara. Meskipun ada 700 juta prajurit Tianzu, mereka semua berusia kurang dari 100.000 tahun, jadi mereka semua adalah elit masa depan Yue Lingxingyu dan klan ilahi Xidian. Jika mereka mati di sini, itu akan lebih menyakitkan daripada kematian puluhan miliar prajurit. Itu selisih 100.000 tahun. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Yue Lingqiao telah merasakan terjadinya situasi fatal ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa Kaisar Jitian benar-benar telah menghilang. Kita harus cepat dan jangan biarkan orang gila ini berbuat salah. Doa Yue Lingqiao dengan suara sedih. Yue Lingzhao, yang telah menyaksikan kelima saudara lelakinya gugur dalam pertempuran, kini benar-benar mati rasa setelah ekstasi tadi. Ia ambruk ke tanah seperti orang bodoh, wajahnya sepenuhnya diselimuti cahaya merah muda. Miliaran orang berteriak kesakitan. Yue Lingqiao tiba-tiba merasakan tatapan dingin. Ia melihat ke arah itu dan ternyata itu adalah Li Tianzi. Dari sorot mata Li Tianzi, dia tahu bahwa pihak lain sudah tahu semua tentang kolusi mereka dengan penguasa ketertiban. Memangnya kenapa kalau dia tahu kalian, klan pencuri Tian, bukan orang-orang yang tidak tertib. Tapi beberapa orang luar datang untuk ikut campur dalam urusan kita. Penguasa ketertiban sudah lama ingin menyingkirkan kalian. Yue Lingqiao menggertakkan gigi dan mencibir dalam hati. Namun tak lama kemudian, ejekannya berubah menjadi teriakan. Karena ledakan amarah Li Tianming, dia tidak memberi siapapun kesempatan. Setelah kehancuran besar Jiji, menghadapi 700 juta pasukan Tianzu yang tersebar dan hancur, Li Tianming hanya mengulangi trik lamanya dan mengerahkan 30 miliar pasukan hantu jahat siwa untuk pembantaian brutal. Orang lain secara langsung mengendalikan seluruh medan perang Super Zeus. Dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Dia memiliki bintang Tianji di tubuhnya. Bahkan jika seseorang menggunakannya sebagai titik terobosan untuk menyerang, mereka akan terpental ke langit dan ditelan oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka sempat menyentuh Li Tianming. Basmi, basmi, basmi. Di luar negeri Wuxu, teriakan-teriakan pembasmian yang tertib terdengar dari sejumlah besar Zeus tingkat 0. Meskipun jumlah mereka kecil, mereka sudah begitu fanatik sehingga hampir rela mengorbankan jiwa mereka. Pada saat ini, mereka begitu bersemangat sehingga berani menyerang bahkan jika lawannya 10 kali lipat. Bekas penjara bintang derajat 0 tampaknya telah kehilangan gairahnya, tetapi sekarang, putra kaisar kecil membuat mereka gila, dan semua orang terbakar energi, menikmati buah perang terhebat sepanjang masa. Kuncinya adalah dengan adanya penguasa ketertiban yang bertanggung jawab, semuanya legal. Berapa banyak orang yang meneteskan air mata. Semakin terharu dan bersemangat mereka, semakin hancur hati Yue Lingzusen dan klan Dewa Petir Ungu, terutama Yue Lingqiao. Tanpa menunggu Dewa Urutan datang menolong, sosok seperti dirinya berlutut di tanah dan hampir memohon belas kasihan dari Li Tianming. Setiap kali dia membasmi seseorang, dia merasa patah hati dan sakit secara fisik. Yue Lingji, di mana kau? Yue Lingqiao meratap ke arah orang-orang di sekitarnya. Dia belum kembali. Namun, di bawah pembasmian brutal Li Tianming, seiring berjalannya waktu, 700 juta prajurit Tianzu yang semangat juangnya telah hancur, menjadi tak berdaya dan bahkan tidak dapat melarikan diri dari medan perang. Setidaknya 600 juta dari mereka dibantai oleh Li Tianming di negeri yang luas ini. Tidak ada mayat, semua seperti debu mati. Tampaknya bahkan Yue Lingzhen, yang menduduki peringkat ketiga, telah meninggal. Pada akhirnya, masa depan 100.000 tahun Yue Lingxingyu dan klan Dewa Petir Ungu hanya tersisa dengan Yue Lingqiankun yang panik dan bingung, dua jenius tertinggi dalam 100.000 tahun, menatap Li Tianming yang seperti algojo dengan mata merah. Ah! Mereka melolong bersama dan menyerbu ke arah Li Tianming. Mereka semua mati. Mereka semua mati. Penjara bintang roh bulan, klan Dewa Petir Ungu, sudah tamat, semuanya sudah berakhir. Dalam 100.000 tahun ke depan, Dewa Roh Bulan tidak akan lagi sebanding dengan penjara bintang 0 derajat yang diperintah oleh dua kaisar pencuri langit, dan klan Dewa Petir Ungu pasti akan ditindas oleh klan Dewa Maple Api. Ketika puluhan miliar Zeus di luar menyaksikan tanpa daya saat ratusan juta Zeus muda dimangsa oleh binatang buas pendamping Li Tianming yang mengerikan di medan perang ini, mereka merasakan keterkejutan terbesar di hati mereka. Dikalahkan dan direduksi menjadi asal Zeus dan dipaksa mundur adalah satu hal, tetapi dibasmi sepenuhnya adalah hal lain. Yang pertama dapat dipulihkan, tetapi yang terakhir sudah hilang dan hancur total.
Banyak orang yang secara berlebihan mengira bahwa Dewa Roh Bulan dan klan Dewa Petir Ungu akan dikalahkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dihancurkan dan dimusnahkan. Arti keduanya benar-benar berbeda. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar. Sebaliknya, bahkan 8 kaisar kuasi surgawi, yang 6 diantaranya telah gugur dalam pertempuran, tampak tidak begitu menyedihkan. Ah, ratapan terus bergema di luar negeri tanpa rerun dewa ini. Badai dahsyat menyapu seluruh medan perang anti alam semesta. Entah berapa banyak orang kuat yang bersembunyi di kegelapan, menyaksikan Li Tianming mengandalkan dirinya sendiri untuk membalikkan situasi pertempuran puncak di seluruh dunia yang kacau dan membuat lubang berdarah di langit dunia yang kacau ini. Ini balas dendamnya. Bahkan jika Suzu dan Ji Tiandi tidak menggunakan trik apapun, Li Tianming tidak akan begitu kejam. Sama seperti insiden dengan pohon leluhur Yuanling, jika Anda orang pertama yang bertindak kejam dan melanggar aturan, jangan salahkan dia karena membalas 100 kali lipat. Dalam pertempuran ini, Kiki, binatang buas kuno ke-8 yang kacau Dasiwa Hell Realm, menggunakan atributnya yang mengerikan untuk membuktikan kepada dunia kekuatan supernaturalnya. Tampaknya, Li Tianming hanya bisa menggunakan Jiji untuk meledakkan kerumunan, dan ia tidak bisa melancarkan serangan pamungkas. Dengannya, Li Tianming bisa menjadi pasukannya sendiri, dan dimensi pertempurannya benar-benar meningkat ke level yang lebih tinggi. Aku penasaran apakah ada binatang pendamping di alam semesta ini yang lebih tak terkalahkan daripada Kiki. Mungkin jawaban terakhir hanya terletak pada 2 telur terakhir di mata Li Tianming. Bagaimanapun, sekarang saudara-saudari Kiki semuanya yakin. Anda tidak dapat menolak untuk menerimanya. Orang ini mengendarai roda neraka berunsur 8 untuk membantu Li Tianming membantai orang, tetapi dia sendiri bersembunyi di kedalaman ruang pendamping dan gemetar ketakutan. Kontras antara kepribadian dan kemampuannya begitu besar sehingga orang-orang pasti mengaguminya. Hentikan, hentikan, siong-siong, papa. Wow, bayi perempuan abu-abu kecil itu menjerit. Akhirnya, hanya tubuh rohnya yang tersisa. Cici tak tahan lagi dan mengulurkan tangan untuk memeluk bayi itu, memutar matanya dan berkata, berhentilah berteriak, atau aku akan memotong kepalamu. Kiki tertegun dan begitu ketakutan hingga dia segera memegangi tenggorokannya dan matanya hampir keluar. Di luar ruang pendamping, Li Tianming menginjak bubuk mayat langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya dan dengan tenang menatap 2 putra kaisar roh bulan yang sedang berjuang. Sebenarnya, jika mereka ingin melarikan diri, akan sulit bagi Li Tianming untuk mencegat mereka. Lagi pula, kekuatan kedua dewa alam semesta kuno tingkat kelima ini memang ada. Namun, kedua tokoh mulia ini telah mengalami kerusakan mental yang serius. Basmi dia, para dewa alam semesta roh bulan begitu marah hingga mata mereka memerah. Mereka tidak lagi peduli dengan bintang Tianji dan hanya ingin membalas dendam. Dalam situasi putus asa itu, mereka menemukan secercah harapan bagi penjara bintang roh bulan dan klan dewa petir ungu. Dari 30 miliar pasukan hantu jahat dan 3.000 raja hantu, kurang dari sepertiganya yang tersisa sekarang. Namun, mereka masih bisa terus menyelesaikan pekerjaan untuk Li Tianming tanpa mempedulikan nyawa mereka, menyeret sisa prajurit Zhou Shen yang lolos dengan menyedihkan ke neraka kematian yang sesungguhnya. Mereka bergegas maju, seperti ibel-ibel ganas di pilar penekan ibel 10 arah milik Ye Lingfeng, menggigit dan melahap daging dan darah bintang-bintang ini. Dan di tengah-tengah medan perang berdarah ini, pertempuran terakhir antara Li Tianming dan Yue Lingqian dan Kun menyentuh hati seluruh alam semesta yang tidak teratur. Kedua pangeran setinggi 50.000 meter ini bagaikan 2 gunung emas dan perak yang menjulang tinggi. Mata mereka merah padam dan wajah mereka garang. Mereka telah menggunakan astrologi kosmik, bagaikan 2 alam semesta tanpa batas, untuk menekan Li Tianming. Rasi bintang kosmik Yue Lingqian disebut Tian Qianzuo. Tubuh Dewa Zeusnya telah berevolusi menjadi lautan bintang berbentuk manusia yang terbuat dari miliaran guntur emas. Tak ada jejak daging dan darah di tubuhnya. Petir emas dan partikel cahaya bintang telah membawa vitalitas dan daya rusaknya ke titik ekstrim. Rasi bintang kosmik telah menjadikannya alam semesta yang sangat kecil. Dibandingkan dengan alam semesta yang besar, segala sesuatu di tubuhnya seperti bayi yang baru lahir, masih dalam kekacauan kehancuran. Setiap tarikan napas bagaikan ledakan galaksi petir. Jika kekuatan magis binatang pendamping tidak tiba tepat waktu, Li Tianming tidak akan memiliki peluang untuk menang melawan dewa-dewa kuno ini. Alam semesta dan astrologi itu sendiri memang merupakan transformasi yang sangat besar. Itu adalah mata rantai terpenting bagi manusia untuk menjadi mikrokosmos, dan itu adalah transformasi super dari tingkat kehidupan. Berlawanan dengan Yue Lingqian,
Konstelasi kosmik konstelasi di Kun milik Yue Ling Kun sama dahsyatnya. Konstelasi ini merupakan lautan bintang berbentuk manusia berwarna perak menyala, bersaing dengan konstelasi Tianqian dalam hal kecemerlangan. Konon, semua rasi bintang kosmik dapat ditemukan di alam semesta. Pertanyaannya, di mana letak rasi bintang Qian surgawi dan rasi bintang Kun bumi? Li Tianming hanya memiliki keraguan ini dalam benaknya, dan dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya, karena saat ini kedua lawannya sekali lagi menggunakan artefak kosmik yang khusus mereka gunakan untuk menargetkan Li Tianming. Di tangan Yue Linggan, sebuah cermin emas setinggi 100.000 meter muncul. Cahaya dan kegelapan di cermin berubah, seolah-olah ada dunia tersembunyi di dalamnya. Ini adalah cermin matahari dan bulan Qian Kun dari penjara bintang Yue Ling. Di tangan Yue Ling Kun, terdapat sebuah segel kubus perak besar. Bentuknya yang persegi dan tajam melambangkan otoritas hukum alam semesta yang kacau. Namanya adalah Yue Ling Hong Qiao Seal. Nama Yue Ling Hong dan putranya Yue Ling Qiao sebenarnya berasal dari segel Yue Ling Hong Qiao, yang menunjukkan status artefak kosmik ini di penjara Yue Ling Xing. Kedua artefak kosmik agung ini telah melampaui level Void. Tingkatan mereka disebut tingkatan Hongdao. Konon, ini adalah tingkatan tertinggi seni bela diri dan senjata sihir di seluruh alam semesta. Terlepas dari apakah itu alam semesta yang teratur atau alam semesta yang tidak teratur, hanya ada sedikit hal yang dapat melampaui tingkatan Hongdao, atau bahkan tidak ada sama sekali. Kedua bersaudara itu tidak memenuhi syarat untuk memiliki dua artefak kosmik tingkat Hongdao yang agung. Yue Lingji secara khusus menganugerahkan kedua artefak ini kepada mereka agar mereka memiliki modal untuk membuat sensasi di bintang Tianji. Namun, kedua bersaudara itu telah mencoba sebelumnya, dan kedua artefak kosmik tingkat Hongdao yang agung ini tidak dapat menghancurkan bintang Tianji. Tetapi pada saat ini, ketika mereka menyaksikan kematian banyak sekali rekan senegaranya dan 6 saudara muda, mereka tidak punya pilihan selain mencoba mati-matian lagi. Basmi, basmi, basmi. Di luar negeri Wuxu, Dewa Roh Bulan klan Dewa Zidian yang tak berdaya dan murka mengubah semua harapan mereka menjadi teriakan pembasmian untuk menyemangati kedua bersaudara itu. Seluruh daratan Wuxu telah ditelan oleh suara kemarahan ini. Ledakan-ledakan-ledakan. Dua lautan bintang berbentuk manusia, satu di kiri dan satu di kanan, terus-menerus mengendalikan cermin matahari dan bulan Qian Kun dan segel Yue Ling Hong Qiao, dan membombardir bintang Tianji Li Tianming ratusan kali dalam waktu singkat, membombardir Li Tianming bolak-balik, seperti dua guk-guk gila yang menggigit bola besi besar seperti orang gila. Hancurkan, hancurkan, ratusan miliar dewa Zeus bermimpi meledakkan bintang Tianji. Hal ini sungguh membuat mereka putus asa. Sayangnya, hal itu tidak bisa dipatahkan, dan tidak mungkin dipatahkan. Tetapi, Li Tianming tidak pernah bermaksud digigit seperti ini. Mengandalkan bintang Tianji saja sudah cukup untuk memastikan dia tidak akan mati atau terluka. Jika Li Tianming ingin membalas pengorbanan kakek neneknya, dia harus melawan sendiri. Apakah itu cukup? Tubuhnya tiba-tiba memancarkan kilatan petir, dan dalam sekejap ia pun bergerak keluar dari kepungan kedua orang itu dengan kekuatan ribuan kilatan petir. Li Tianming melirik kedua guk-guk gila itu, lalu melirik puluhan miliar dewa roh bulan dan dewa petir ungu di luar tanah Wuxu, termasuk orang kuat yang tidak tertib yang bersembunyi dalam kegelapan. Baiklah, karena kalian semua sudah di sini, aku akan segera menunjukkan kepada kalian semua betapa hebatnya penjinak binatang raksasa kekacauan kuno. Apakah kedelapan binatang pendamping ini hanya sekadar pengikut kekuatan tempur Li Tianming? Terlalu banyak orang yang meremehkan mereka. Saudara-saudara, naiklah ke panggung. Saat Li Tianming tertawa terbahak-bahak, makhluk-makhluk pendamping di tubuhnya muncul satu persatu dan terbang melintasi langit. Phoenix api penyucian abadi dengan sayapnya yang berkobar dan membara, Ibel petir kekacauan primordial dengan guntur hitam putih yang tak terhitung jumlahnya, Kuilong Tai Chi Hongmeng dengan gemuruhnya yang mengguncang langit, dan pohon dunia asal dengan cahaya warna-warni yang berkilauan, semuanya muncul dengan ledakan dahsyat. Di luar ini, ada binatang abadi dari segudang dunia yang berkumpul membentuk lautan serangga perak, dan dua awan putih tak berujung. Adapun Jiji dan Sisi, mereka sudah cukup pamer dan cukup membuat orang takut. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat wujud asli binatang pendamping Li Tianming, terutama Yin Chen. Meskipun hanya berjumlah ratusan miliar, mereka tak terbatas dan sebanding dengan hantu jahat siwa. Yue Lingqian dan Kun dikepung. Yue Lingqian menarik napas dalam-dalam, menatap Li Tianming dengan tajam, dan berkata, beraninya kau membiarkan mereka keluar dari cangkangnya, apa kau tidak takut mereka akan mati? Tunggu sampai kau punya kemampuan. Li Tianming mencibir, kau pikir aku bisa sampai sejauh ini berkat bintang Tianji? Ayo.
Mereka sudah cukup berjuang, sekarang giliran mereka. Ledakan. Begitu Li Tianming selesai berbicara, keenam binatang pendamping menyerang ke arah yang berbeda. Ying Huo, Miao Miao dan Lan Huang mengepung Yue Lingkun, sementara Xian Xian dan Yin Chen pergi untuk membasmi Yue Lingqian. Peluang. Yue Lingqian mengerti bahwa bahkan jika dia hanya menghancurkan binatang pendamping Li Tianming, dia benar-benar dapat membalaskan dendamnya dan menghancurkan fondasi Li Tianming. Jadi dia memiliki keyakinan yang besar, dan tahta Tianqian melonjak dengan kilat keemasan, menyerbu menuju Xian Xian. Tentu saja dia tahu bahwa Yin Chen tidak bisa dibasmi. Xian Xian adalah kesempatannya. Kau pikir aku ini anak yang mudah ditipu? Xian Xian adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Jiji tidak hanya tidak patuh, tetapi dia juga diperlakukan seperti anak yang mudah ditipu oleh orang luar, yang benar-benar membuatnya marah. Di atas pohon raksasanya, sekuntum bunga emas yang sebelumnya kuncup tiba-tiba mekar dan berubah menjadi teratai emas yang sangat besar. Saat bunga emas itu mekar, semua daun dan akar di tubuhnya langsung berubah menjadi emas. Itu jelas merupakan pohon asal dunia, tetapi pada saat ini, ia berubah menjadi bunga dewa emas yang sangat besar. Ini adalah bunga baru yang mekar selama transformasinya. Dia sudah lama tidak berbunga. Mekarnya bunga baru ini secara langsung mengangkatnya ke tingkat yang benar-benar baru. Namanya adalah teratai Buddha Dao Agung. Dia pernah menumbuhkan teratai biru Netherworld sebelumnya, tetapi bunga baru ini memiliki sifat yang sangat berbeda. Setelah mekar, cahaya keemasan langsung menyelimuti medan perang, dan semua orang terperangkap dalam medan kekuatan suci keemasan. Apa? Yue Lingqian dan Yue Lingkun tiba-tiba menyadari bahwa tak satu pun partikel neutron di dalam tubuh astral kosmik mereka dapat bergerak, seolah-olah terpaku di tempatnya. Di bawah cahaya keemasan yang berkilauan, tanda teratai emas muncul di semua partikel neutron. Guru, kau lihat itu teratai Buddha Dao Agung milik adikku jauh lebih kuat daripada metodemu yang memalukan. Di bawah jejak cahaya teratai Buddha, semua kekuatan negatif pada partikel neutron Yue Ling dan Qian Kun larut, bahkan guntur dan api menjadi lembut dan tak berdaya. Dengan bantuan keterampilan sihir ini, Ying Huo dan yang lainnya langsung menyerbu Yue Lingkun, dan membasminya dengan kekuatan sihir mereka. Secercah ketakutan muncul di wajah ganas kedua pangeran ini. Kakak, di sana. Namun saat berikutnya, ketakutan yang lebih besar datang. Yue Linggan mengikuti arah pandangan kakaknya dan berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat cahaya perak yang menyala-nyala muncul di atas kepala mereka. Cahaya perak itu seolah menembus ruang dan menjadi sebuah asal. Berdengung, tubuh serangga perak yang tak terhitung jumlahnya menabrak asal-usul kecil ini dan menghilang. Pada saat ini, ruang tampaknya telah kehilangan maknanya. Sulit membayangkan ratusan miliar serangga berdesakan di satu titik asal, bagaikan ngengat yang bergerombol di api. Meskipun titik asal perak itu kecil, cahayanya mengaburkan teratai Buddha yang abadi. Ini adalah kekuatan magis baru Yin Chen. Namanya sangat sederhana, disebut bintang keberuntungan. Titik itu adalah bintang keberuntungan. Bintang keberuntungan itu terbentuk, seperti dunia titik yang terkompresi secara ekstrim. Ketika ditekan, ruang di seluruh daratan Wuxu langsung runtuh, seperti corong yang menekan ke bawah, dan Yue Lingqian yang setinggi 50.000 meter adalah ujung dari corong ini. Tidak, ketika bintang keberuntungan ini menekan dahi Yue Linggan di bawah bimbingan teratai Buddha Agung, tubuhnya sebagai dewa alam semesta di kursi tiangan hancur dan tercabik menjadi debu oleh ledakan besar di sumbernya, dan dia pun mati di tempat. Kakak, teriak Yue Lingkun dengan memilukan. Jangan khawatir, sekarang giliranmu. Li Tianming muncul di hadapannya. Kali ini, ia tidak mengeluarkan pedang Dong Huang, melainkan menunjuk dengan kedua tangannya, dan pedang ilahi era 10 arah melayang ke udara dari 10 roda bencana di tangannya, mengelilinginya dari kedua sisi. Dengan binatang pendampingku di sisiku, mengendalikan pedang ilahi zaman 10 arah, sudah lama sekali aku tak merasakan nikmatnya menyerang lawan sendirian. Li Tianming tidak dapat menahan diri untuk tidak merindukannya. Kekuatan binatang pendamping telah meningkat, tetapi pedang ilahi era 10 penjuru perlu diperkuat jika ingin bertarung sendirian. Untungnya, saat ini, penguatan jiwa bumi Xiaoliu Bailing dapat memperkuat kesadaran ini. Seluruh 27 jiwa bayi kecilnya memasuki pedang ilahi era 10 penjuru, yang memungkinkan mereka menjadi senjata jiwa yang lebih kuat selain atribut mereka. Jangan buang-buang waktu, selesaikan saja dan akhiri hari ini. Li Tianming tiba-tiba menghunus pedangnya, dan pedang ilahi era 10 penjuru bercampur dengan kekuatan magis baru Bailing berubah menjadi niat pedang jiwa yang mengerikan. Pedang keheningan. Inilah kekuatan magis baru jiwa bumi Xiaoliu, dan sempurna bila dipadukan dengan pedang ilahi era 10 penjuru. Basmi dengan satu pedang,
dan jiwa kembali diam. Dibandingkan dengan kekuatan magis baru Yin Chen dan Xian Xian, jurus pembasmi Bailing tidak memiliki keterampilan dan kendali. Jurus ini sepenuhnya merupakan serangan jiwa terkuat, yang sepenuhnya memusatkan kekuatan pembasmi 27 jiwa bayi kecil pada satu pedang. Berdasarkan pedang ini, Li Tianming melancarkan bencana ilahi kedua. Era telah hancur dan pedang alam semesta telah lahir. Kedua dewa kuno setinggi 50.000 meter ini layak membuat Li Tianming mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengirim mereka ke neraka. Ledakan. Ketika malapetaka dewa kedua menelan Yue Lingkun terakhir, teriakan dan jeritan pembasmian di luar negeri Wuxu semuanya terngiang di lidah orang-orang. Dengan satu pedang, seluruh dunia yang kacau kembali sunyi senyap. 4320